Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidan lillah wa musalliyan musalliman ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Para pemirsa, para pengikut dan para pecinta channel YouTube MZT Malang Raya. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kajian kita di dalam fikih munakahat, yang mana pembahasan kita pada kesempatan kali ini kita fokuskan tentang hak-hak orang perempuan yang dia itu dalam kondisi mu'taddah atau sedang memasuki masa-masa iddah, yang mana dalam pembahasan kali ini difokuskan oleh kitab Fathul Qorib pada pembahasan perempuan-perempuan yang mu'taddah karena ditinggal mati oleh suaminya. Demikian juga dengan para perempuan yang mu'taddah namun bukan karena ditinggal mati oleh suaminya, tapi dia ditalak oleh suaminya. Dan demikian juga mereka para perempuan-perempuan yang mu'taddah karena kasus faskhun nikah, ataupun juga perempuan-perempuan yang menjadi korban dari wati syubhat. Ketika terjadi hal-hal yang seperti demikian, maka perempuan-perempuan ini memiliki hak. Dia masih mempunyai hak tentang beberapa hal yang akan disampaikan dan dibahas di dalam kitab Fathul Qorib pada kesempatan kali ini, yang mana beliau Asy-Syaikh Al-Qadhi Abu Syuja' Al-Asfahani dan juga Asy-Syaikh Muhammad bin Qasim Al-Ghazi memberikan keterangan di dalam kitab Fathul Qorib, yang mana beliau menyampaikan Bismillahirrahmanirrahim, wa yajibu 'alal mutawaffa anha zawjuha wal mabtutati mulazamatul baiti ay wa huwa al maskanil ladzi kanat fihi 'indal furqati in la qabiha wa laysa li zawjin wala ghairihi ikhrajuha min maskani firaqiha wala laha khurujun minhu wa in radiya zawjuha illa lihajatin fayajuzu lahal khuruju. Nah, ini ibarat yang ada di dalam kitab Fathul Qorib yang akan menjadi fokus pembahasan kita pada kesempatan kali ini, yang mana kalau kita artikan dari ibarat kitab Fathul Qorib barusan, wajibu dan wajib, hukumnya artinya wajib, alal mutawaffa anha zawjuha, wajib atas perempuan-perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya, wal mabtutati, demikian juga perempuan-perempuan yang mabtutah. Mabtutah itu artinya adalah perempuan-perempuan yang maqtu'ah anin nikah atau al maqtu'ah aniz zauj, sebagaimana itu disampaikan oleh Syekh Baijuri bahwa makna dari kata-kata mabtutah ay al-maqtu'ati anin nikahi, yaitu perempuan-perempuan yang dia itu terputus dari ikatan pernikahan, yang mana kemudian ikatan pernikahan ini ada kalanya dia itu karena ba'in sughra atau ada kalanya juga karena ba'in kubra. Dan masuk dalam kategori ba'in ini, bainunah ini, yaitu mereka orang-orang perempuan yang terfasakh pernikahannya. Dia tidak diceraikan, tapi dia itu terfasakh demi hukum. Karena adanya satu keputusan hukum, maka mau tidak mau ikatan pernikahan mereka ini harus terjadi fasakh. Demikian juga sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Al-Baijuri, beliau menyatakan bahwa korban atau perempuan yang menjadi korban dari wati syubhat masuk dalam kategori pembahasan mabtutah. Nah, perempuan-perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya, begitu juga perempuan-perempuan yang dia itu mabtutah dengan semua jenis-jenis yang tadi disebutkan oleh Syekh Al-Baijuri, itu perempuan yang mabtutah ini, mereka memiliki kewajiban untuk apa? Mulazamatul baiti, untuk berdiam diri di rumah. Nah, kewajiban ini di rumah tersebut ya adalah rumah yang mana si perempuan ini
terjadi perceraian di dalamnya. Artinya si perempuan ini diceraikan di rumah tersebut. Oleh karena itu tadi di dalam kitab Fathul Qorib, beliau Syekh Muhammad bin Qasim Al-Ghazi memberikan pernyataan wahwa al-maskanil ladzi kanat fihi indal furqati, yaitu rumah yang mana si perempuan ini tinggal di situ dan kemudian terjadi perceraian di rumah itu. Artinya si perempuan ini memang biasanya sehari-harinya dengan suaminya tinggal di rumah tersebut. Lalu kemudian terjadi furqah, terjadi perpisahan dengan si suami di rumah itu. Nah, si perempuan ini, si istri ini wajib untuk tinggal di tempat tersebut. Nah, dari pernyataan yang seperti ini, dari pernyataan kitab Fathul Qorib yang seperti ini, arah ibarat atau arah keterangan ini hanya kepada mereka orang-orang perempuan yang terpisah rumah tangganya karena terjadi ba'in sughra atau ba'in kubra atau fashun nikah atau korban wati syubhat. Seakan-akan berarti orang-orang perempuan yang dia itu tertalak rojai itu tidak masuk dalam ketentuan yang disebutkan oleh kitab Fathul Qorib ini. Karena memang di dalam keterangan yang tadi disebutkan oleh kitab Fathul Qorib, yaitu hanya al-mutawaffa anha zawjuha, ataupun mereka orang-orang perempuan yang mabtutah dengan semua jenis-jenisnya mabtutah, itu masuk dalam cakupan hukum yang dibahas oleh kitab Fathul Qorib. Namun kemudian seakan-akan orang-orang perempuan yang rojaiyah, mereka perempuan-perempuan yang tertalak satu atau tertalak dua, seakan-akan tidak masuk dalam cakupan pembahasan hukum yang disebutkan oleh kitab Fathul Qorib. Dan memang keputusan yang seperti itu artinya hanya mencakup dua kelompok saja, yaitu perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya dan juga perempuan-perempuan yang mabtutah dengan semua jenis-jenisnya. Ini yang masuk pada cakupan hukum yang dibahas saat ini. Sedangkan rojaiyah tidak masuk. Ini merupakan keputusan yang muktamad menurut ulama-ulama thariqah Iraqiyin dan kemudian dijazmkan, disetujui oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam kitab Nukat beliau. Adapun ulama-ulama yang lain seperti Al-Imam Imamul Haramain atau Imam Juwaini, guru daripada Al-Imam Al-Ghazali, demikian juga Al-Imam Al-Adra'i, dan juga ulama-ulama mutaakhirin yang lainnya menyatakan bahwa pembahasan barusan, artinya hak bagi istri untuk mendapatkan tempat tinggal, dan si istri itu wajib untuk bermulazamah di dalam rumah tersebut, berdiam diri di dalam rumah tersebut, itu juga mencakup perempuan-perempuan yang tertalak satu dan tertalak dua. Artinya orang perempuan-perempuan yang rojaiyah, para istri-istri yang tertalak satu, tertalak dua, atau diistilahkan dengan sebutan rojaiyah, juga masuk dalam pembahasan kali ini. Walaupun ibarat atau redaksi kitab Fathul Qorib seakan-akan tidak memasukkan perempuan-perempuan rojaiyah dalam pembahasan saat ini. Sehingga dari apa yang disebutkan oleh kitab Fathul Qorib barusan yang telah kita baca dan telah kita simak bersama, semua perempuan yang dia itu menjadi korban perpisahan atau dia itu mendapatkan satu kondisi perpisahan rumah tangga, baik perpisahan itu karena kewafatan sang suami, atau terjadinya perceraian, atau terjadinya khulu, atau terjadinya fashun nikah, atau perceraian karena zihar misalkan, atau dia itu menjadi korban dari wati syubhat misalkan. Perempuan-perempuan seperti ini memiliki hak, dia masih mempunyai hak untuk mendapatkan tempat tinggal dari suaminya. Artinya si suami memiliki kewajiban untuk memberikan fasilitas rumah kepada perempuan-perempuan yang seperti ini. Walaupun kasus ini juga mencakup laki-laki yang telah meninggal dunia, suami yang telah meninggal dunia. Sehingga ketika ada seorang suami yang meninggal dunia, lalu dia itu masih memiliki tirkah, masih memiliki harta peninggalan. Sebelum harta peninggalan ini kemudian diproses untuk masalah-masalah selanjutnya, taruhlah misalkan seperti utang piutang kepada Allah,
utang piutang kepada sesama manusia, masalah wasiat, masalah warisan, sebelum proses menuju arah yang seperti ini, tirka ini dikedepankan terlebih dahulu, diarahkan terlebih dahulu kepada masalah tempat tinggal bagi si istri. Kenapa demikian? Karena memang adanya dalil, adanya nas, baik dari ayat suci Al-Quran maupun dari hadis-hadisnya Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW tentang kewajiban memberikan tempat tinggal kepada istri-istri yang telah ditinggalkan, baik karena kewafatan ataupun karena perpisahan dalam ikatan pernikahan. Karena adanya nas yang seperti ini, maka si suami wajib memberikan fasilitas tersebut. Artinya berarti si istri memiliki hak untuk mendapatkan fasilitas tersebut. Ini merupakan konsekuensi ketika seorang laki-laki itu, seorang suami itu mengambil keputusan untuk menceraikan istrinya, baik itu cerai rojai ataupun cerainya adalah cerai bain. Bahkan bukan hanya berhenti di situ, seandainya terjadi faskhun nikah atau seandainya terjadi wati syubhat, maka si istri memiliki hak untuk mendapatkan fasilitas tempat tinggal. Nah, ini penting untuk dipahami oleh seluruh kalangan, terutama bagi semua yang telah berumah tangga lalu kemudian merasa dirinya perlu untuk melakukan perceraian, atau mungkin dalam rumah tangganya ini mengarah kepada harus adanya faskhun nikah, atau mungkin di antara para pemirsa terjadi yang namanya wati syubhat. Ketentuan hukum yang seperti ini perlu untuk dimengerti, perlu untuk dipahami, dan perlu untuk dilaksanakan. Tidak lain tidak bukan kita hanya berniat untuk mengamalkan apa yang menjadi perintah dari Allah Subhanahu wa taala, demikian juga perintah dari Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana dalam hal ini Syekh Al-Imam Zakaria Al-Ansari di dalam kitab beliau yang berjudul Asnal Matalib, beliau menyebutkan dalil tentang kewajiban yang memberikan fasilitas kepada istri tentang masalah rumah tangga, tentang masalah tempat tinggal ini, yaitu sebuah riwayat hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi dan juga selain beliau, dan riwayatnya ini dengan menggunakan sanad yang sahih, yang mana hadis ini bersumber dari seorang sahabat perempuan yang bernama Furayyah binti Malik. Jadi dulu itu ada seorang sahabat perempuan yang bernama Furayyah binti Malik, yang mana sahabat perempuan bernama Furayyah binti Malik ini merupakan saudari dari sahabat laki-laki yang biasa kita kenal dengan sebutan Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri. Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri ini memiliki saudari perempuan yang bernama Furayyah. Waktu itu peristiwanya, Furayyah ini ditinggal mati oleh suaminya, karena suami beliau ini meninggal dunia di dalam peperangan bersama Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian Furayyah ini meminta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk pulang ke kediaman keluarganya sendiri, tidak lagi tinggal di rumah yang dulu ditempati oleh beliau bersama sang suami. Yang mana riwayat hadisnya adalah wali khabari Furayyah binti Malik ukhti Abi Sa'id Al-Khudri anna zawjaha kutila fasa'alatin nabiyya sallallahu alaihi wasallam antar ji'a ila ahliha. Yang riwayatnya bersumber dari sahabat perempuan Furayyah binti Malik, yang beliau adalah saudari perempuan dari sahabat laki-laki yang bernama Abu Sa'id Al-Khudri. Ketika suami dari Furayyah ini meninggal dunia dalam peperangan, beliau meminta izin kepada Kanjeng Nabi untuk pulang ke tempat tinggal keluarganya sendiri. Waqalat, sahabat perempuan yang bernama Furayyah ini mengatakan kepada Kanjeng Nabi, inna zawji lam tatrukni fi manzilin yamlikuhu. Suami saya ketika sudah meninggal ini, beliau tidak meninggalkan tirkah, tidak meninggalkan harta peninggalan tentang masalah rumah. Rumah itu adalah haknya beliau sendiri dan akan dibagikan kepada ahli warisnya. Ya, kemudian fa'adina laha fir ruju'i. Kemudian Rasulullah SAW ini memberikan izin kepada sahabat Furayyah untuk pulang ke keluarganya. Qalat. Lalu si Furayyah ini memberikan keterangan, sahabat perempuan Furayyah ini memberikan keterangan, fansaraftu hatta idza kuntu fil hujrati aw fil masjidi da'ani. Kemudian saya berizin kepada Rasulullah, bilang kepada Rasulullah untuk pamit pulang ke keluarganya beliau sendiri. Namun ketika beliau ini baru sampai di Masjid Nabawi, beliau kemudian dipanggil lagi, ditimbali lagi oleh Kanjeng Nabi Muhammad. Ya, faqala umkusi fi baitiki hatta yablughul kitabu ajalah
fa'taddat fihi arba'ata asyhurin wa asyra. Ketika beliau ini baru berpamitan pulang dan baru sampai di masjidnya Rasulullah situ, beliau ditimbali lagi oleh Rasulullah dan diperintahkan Rasulullah supaya berdiam di rumah saat beliau ini tinggal bersama sang suami. Lalu kemudian sahabat perempuan Furoyah ini tinggal di situ selama 4 bulan 10 hari. Artinya beliau menghabiskan masa iddah itu di rumah, yang mana rumah ini merupakan tempat tinggal beliau bersama sang suami. Nah, dari riwayat hadis yang seperti ini menjadi satu dalil dan landasan hukum tentang kewajiban bahwa perempuan itu ketika ditinggal mati oleh suaminya, maka si perempuan ini memiliki kewajiban, memiliki hak untuk tinggal di rumah tersebut. Bukan kemudian langsung pulang ke kediaman keluarganya sendiri, tapi masih punya hak untuk tinggal di tempat tersebut. Nah, ini yang disebutkan merupakan dalil dari kewajiban yang seperti demikian. Sehingga ketika ada suami yang meninggal dunia, lalu kemudian dia masih meninggalkan seorang istri dan beberapa anak misalkan, harta atau tirkahnya si suami ini tidak kemudian langsung dibagi atau kemudian diusut dan diproses untuk pembayaran dan pelunasan hutang-hutangnya si suami. Hendaknya kemudian harta ini diarahkan terlebih dahulu, terutama masalah rumah, diarahkan terlebih dahulu untuk mengurusi masalah sukna, masalah tempat tinggal bagi si istri, supaya dia menghabiskan masa iddah tersebut di rumah di mana dia dan suaminya itu berdiam atau tinggal. Itu dulu diselesaikan sampai 4 bulan 10 hari, baru setelah itu kemudian mengurusi, menyelesaikan masalah-masalah utang piutang kepada Allah, masalah utang piutang kepada sesama, masalah wasiat, masalah warisan yang menjadi tanggungan milik si suami. Nah, ini yang menjadi urutan-urutannya. Ketentuan seperti ini tidak hanya berlaku kepada istri yang ditinggal mati oleh si suami, tapi juga kepada para istri yang dia itu diceraikan atau fasakh nikah atau korban wati syubhat ketika ini terjadi kepada seorang perempuan. Ketika terjadi seperti itu, maka istri-istri yang diceraikan ini tidak kemudian langsung dipulangkan ke rumah keluarganya, tidak langsung dipulangkan ke kediaman orang tuanya sendiri, tapi si istri ini masih memiliki hak untuk tinggal di rumah di mana dia dan suaminya itu hidup sebelum-sebelumnya. Ini merupakan satu hak untuk si istri dan kewajiban bagi setiap suami yang melontarkan perceraian kepada istrinya masing-masing. Ini merupakan hukum dari syariat kita, syariatnya Rasulullah SAW melalui mazhab al-Imam Syafi'i. Sehingga dari sini dengan pembahasan yang seperti ini mudah-mudahan kita menjadi semakin paham, kita bisa menjadi semakin mengerti tentang apa yang pernah diwariskan oleh Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW kepada umatnya melalui mazhab al-Imam Syafi'i. Mudah-mudahan dari apa yang kita bahas ini kita menjadi semakin mengerti tentang syariat Allah Subhanahu wa taala dan juga aturan-aturan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW, sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang diridhoi oleh Allah taala dan menjadi semakin dekat kepada Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin.